Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Lama dia dalam keadaannya yang seperti itu, bagaikan patung batu. Damar Taun kemudian menghela napas panjang. Dia memandang mata gurunya yang cacat, dan seperti bisa melihat, Resi Bawani memandang muridnya pula. Damar Taun kemudian membuka telapak tangan kanannya, seperti ada sesuatu yang diperhatikannya. Aku sudah tidak betah lagi, Guru. Mengapa tidak sekarang saja kita temui pemuda itu? Ia harus menjelaskan, dan jika ia tidak mampu memberikan kepuasan di dalam hatiku, aku tidak keberatan untuk mengantarkannya ke alam kematian. Sabarlah, Damar Taun. Bulan sabit hari pertama itu tidak lama lagi. Besok kita sudah bisa meninggalkan tempat ini, menuju ke desa yang bernama Tegal Delima itu. Paman Gede Panji. Bagaimana Damar Taun? Aku seperti tidak mampu berpikir apapun lagi. Ada kalanya aku merasa aku seperti bukan aku lagi. Aku merasa pada diriku, di jantungku atau di kepalaku, telah menjadi susuh demit yang mestinya menghuni pohon-pohon gurdo. Dalam keadaan aku tidak wajar seperti ini, Paman selalu mengingatkan aku. Akan selalu aku lakukan, Damar Taun. Pembicaraan itu masih berlanjut beberapa saat. Gede Panji dan Wiradharma kemudian minta diri kepada Resi Bawani. Damar Taun yang nampaknya menyimpan masalah itu mengantarkan mereka hingga ke halaman depan. Hup, hup. Bersabarlah, Damar Taun. Persoalanmu akan segera menjadi jelas. Akan tetapi, rasanya aku sudah tidak sabar lagi, Paman. Aku ingin segera bertemu dengan pemuda yang digambarkan Guru Resi Bawani itu. Bersabarlah. Bulan sabit pertama tinggal beberapa hari lagi. Aku akan mencobanya, Paman. Semoga aku bisa. Wiradharma, ayo. Dua ekor kuda itu kemudian berderap meninggalkan rumah itu, membawa Ki Gede Panji dan Wiradharma entah kemana. Sedangkan Damar Taun tetap memandang kuda itu berderap menjauh, meninggalkan debu yang mengepul tebal. Sementara matahari yang semula berada di atas kepala telah bergulir ke arah barat. Damar Taun membuka dua tangannya yang mengepal. Diperhatikannya telapak tangannya, dan sesuatu kemudian menjadi renungannya. Sesuatu? Saluran air itu. Kenapa dengan saluran air? Apakah kau tidak sempat memperhatikannya, Kensiwi? Lihat, saluran air itu kering sama sekali. Padahal tempat ini tidak pernah kekurangan air. Bendungan yang dipergunakan untuk mengangkat air itu telah rusak. Dan tak seorang pun yang ingat untuk memperbaikinya. Sedemikian jauhkah kemunduran yang dialami tanah ini? Dan siapakah yang akan kau salahkan dengan kemunduran yang kau maksud itu, Kakang? Persoalan bendungan itu adalah persoalan yang kecil. Semua orang mestinya bisa tergerak hatinya untuk memperbaiki. Pada saat tempat ini baru saja dijarah oleh bencana, siapakah yang sempat memikirkan hal yang sesederhana ini, Kakang? Sementara kesedihan tengah mencengkram dengan kuatnya. Oh, maaf, Kakang. Aku minta Kakang mau merenungkan lebih jauh lagi.
Sebenarnya lah, apa yang dikatakan oleh Ken Siwi Nareswari, mau tidak mau harus diakui oleh Kameswara. Bencana yang baru setahun lewat, hadirnya kabut setan yang menebar nyanyian kematian, tak terhitung jumlahnya itu, membekas entah sampai kapan. Kakang berkeliling sampai di batas laut utara. Kakang akan melihat keadaan yang tidak jauh berbeda. Apalagi di daerah yang berdekatan dengan sumber bencana jatuhnya kabut setan itu. Keadaan lebih parah lagi. Orang-orang yang tidak mampu melupakan malapetaka yang menimpa keluarganya, dengan mudah akan terperosok dalam keadaan yang telah Kakang lihat. Perjudian atau mabuk-mabukan. Karena dengan perjudian itu atau dengan mabuk-mabukan itu, mereka bisa melupakan barang sejenak kepedihan mereka. Tetapi mereka tidak boleh dibiarkan larut dalam keadaan itu. Ya, Kakang benar. Bahkan Kakang Mahisa Beranjangan juga mengatakan demikian. Dengan demikian, Kakang Kameswara sekarang bisa melihat bahwa untuk sebuah saluran air yang rusak atau bendungan yang dada, bahkan Kakang Beranjangan sendiri tidak sempat mengatasinya. Karena sedemikian banyak masalah yang timbul di tempat ini. Baiklah, kau benar. Aku sekarang bisa mengerti Ken Siwi. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kameswara dan Ken Siwi telah berada di Palwasambu. Keduanya segera meloncat turun. Seorang siswa perguruan itu tergopoh-gopoh menerima kuda mereka dan mengikatnya di pohon pinang. Ken Siwi berlari mendahului ke dalam peringkitan untuk melaporkan kedatangan Kameswara kepada kakak tertuanya. Sementara dari samping rumah, nampak Panji Parasu datang tergopoh-gopoh mendekati Kameswara. Akhirnya kau datang juga, Kakang Kameswara. Bagaimana keadaanmu, Panji Parasu? Baik, Kakang. Keadaanku baik. Kakang sendiri bagaimana? Pangestumu. Seperti inilah keadaanku sekarang, Parasu. Beberapa hari ini kami gelisah, Kakang. Karena sebagaimana yang Kakang janjikan, Kakang akan segera datang untuk melihat bunga yang tumbuh di tempat bongkahan logam yang jatuh itu. Dalam perjalanan dari Suambara Budura, kami mencari di mana letak kambang ayun itu. Tetapi kami tidak berhasil menemukannya. Oh ya, bagaimana dengan istrimu? Maaf, Kakang, yang aku maksud... Tidak apa. Saat sekarang ia bersembunyi di kambang ayun. Aku telah menemukan sebuah cara yang dapat aku pergunakan untuk melindunginya dari perempuan yang bernama Uma Durga itu untuk beberapa saat lamanya. Itulah sebabnya aku tidak bisa meninggalkannya terlampau lama. Wah, akhirnya kau datang juga, Kameswara. Dengan tergopoh-gopoh, Mahisa Beranjangan dan istrinya menyongsong kedatangan Kameswara. Ken Ratus yang pada dasarnya merindukan Kameswara yang bagaikan telah menjadi adiknya sendiri, menuntun pemuda itu untuk duduk di hamparan gelaran di ruangan dalam. Rasanya 5 tahun atau 10 tahun aku tidak melihatmu, Kameswara. Aku juga merasakannya demikian, Kang Bo. Jarak waktu ketika bencana kabut itu hingga saat sekarang sebenarnya baru beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi aku merasakannya telah lama sekali. Aku tidak melihat Rastri dan suaminya. Kemana mereka? Mereka telah memiliki rumah sendiri, Kameswara. Mereka membangun rumah di ujung jalan itu. Syukurlah. Dan Kakang serta Kang Boratus tentunya akan segera menjadi seorang kakek dan nenek, bukan? Iya, aku mengharapkan demikian, Kameswara. Akan tetapi nampaknya belum. Tanpa harus hadirnya seorang cucu, Kameswara, aku merasa kakakmu itu telah menjadi seorang kakek, dan aku sendiri seorang perempuan tua, nenek-nenek. Akan lengkap kebahagiaan Rahastri Kandi serta Kakang sekeluarga jika Hyang Batara Agung memberikan momongan kepadanya. Tiada habis-habisnya aku selalu berdoa, Kameswara. Semoga Rahastri Kandi segera mendapatkan keturunan. Dan bagaimana dengan kalian berdua, Ken Siwi dan Panji Parasu? Oh, sebenarnya aku sudah siap. Tetapi Kakang Panji Parasu yang malah belum siap. Apakah tidak terbalik itu? Mereka telah menjadi suami istri, Kameswara.
Baru 3 pekan yang lalu, aku telah meresmikan perkawinan mereka. Oh, bukan main. Wah, selamat. Selamat Kensiwi. Selamat Panji Parasu. Hatiku semakin tenang sekarang. Tenang dan tidak cemas lagi dengan masa depan perguruan pesanggaran. Apa yang kau maksud dengan masa depan perguruan pesanggaran? Nampaknya kita harus memulai berbicara hal-hal yang penting, Kakang. Iya. Untuk sementara waktu, aku tidak mungkin berada di tempat ini dalam waktu panjang dan tidak terbatas. Barangkali Kakang sudah mendengar masalah apa sebenarnya yang sedang aku hadapi. Iya. Tentang anakmu yang diburu-buru oleh titisan Durga atau orang dari masa silam itu. Itu bukan? Benar. Dan itu nampaknya akan menyita perhatianku. Aku tidak mungkin berada di pesanggaran. Nah, apa salahnya jika aku meminta kepada Panji Parasu atas nama istrinya untuk memimpin perguruan pesanggaran? Apa yang kau katakan adalah pengulangan dari apa yang pernah aku katakan, Kameswara. Haruslah mempunyai jiwa seorang pemimpin. Harus pula memiliki ilmu kanuragan yang menjadi ciri khas dari perguruan itu sendiri. Sedangkan aku tidak merasa memiliki itu semuanya. Dan bagaimana dengan kau, Kensiwi? Aku tidak sanggup, Kakang. Tugas itu terlampau berat. Aku menggarisbawahi. Ilmu kanuragan yang aku miliki nyaris tidak jauh berbeda dengan yang dikuasai oleh para siswa perguruan yang telah menuntut ilmu selama 10 tahun di perguruan. Lalu apa yang aku andalkan? Ini. Kitab ini adalah kitab perguruan kita. Perguruan Palawariung Laut. Aku telah berhasil mendapatkannya kembali setelah sekian lama hilang. Dicuri oleh paman Paraji Gading. Oh, bagaimana kau dapatkan itu, Kameswara? Aku menemukannya di Teluk Pangpang. Bocah Pradata yang telah membunuh paman Haryo Panumping tewas ditelan keganasan kabut itu. Yang tersisa hanya onggokan tulang belulangnya. Aku mengenali dari ciri-ciri tubuhnya. Orang itu adalah bocah Pradata. Ternyata benar. Aku temukan kitab pusaka ini di dalam pakaiannya. Kau tidak bisa menolak lagi, Panji Parasu. Panji Parasu akhirnya tidak bisa menolak lagi karena Kameswara benar-benar memintanya untuk membantu mengatasi kemelut yang timbul. Beberapa saat pembicaraan mereka masih terpusat pada hal-hal yang harus dilakukan oleh Panji Parasu yang akan menjadi pimpinan perguruan pesanggaran untuk sementara. Kameswara kemudian menceritakan pula dengan selengkapnya tentang apa yang sedang dihadapi anak lelakinya, Parameswara. Semuanya mendengarkannya dengan seksama. Itulah Kakang Maisa Berancangan. Hal-hal yang sedang aku hadapi. Aku harus mencari orang-orang yang memiliki tanda-tanda yang disebutkan oleh Rakai Waleng Pukumbayoni. 5 orang yang karena takdir pula harus menjadi pelindung anakku, Parameswara. Dan apakah kau sudah mendapatkan titik terang Kameswara? Di manakah mereka? Sama sekali belum, Kakang. Aku tinggalkan Pinaka dan anaknya di dalam goa di balik air terjun Kamang Ayun itu. Aku telah memberikan sebuah perlindungan untuk sementara yang dapat menutupi keberadaannya dari pelacakan Uma Durga yang seolah selalu mampu mengikuti di mana ia berada. Namun itu tidak mungkin lama. Aku harus segera kembali. Aku sempatkan datang kemari untuk melihat kembang Wijaya Kusuma. Bagaimana dengan kembang itu? Kameswara, tidak banyak orang yang mengetahui kecuali keluarga kita tentang bunga aneh yang tumbuh itu. Tentang keadaan kembang aneh itu, apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak mengetahui, Kameswara. Kita bisa ke sana bersama-sama untuk melihatnya. Dan bagaimana dengan keadaan yang berkembang di wilayah ini? Di sepanjang perjalanan, aku melihat perilaku yang janggal. Pada puncaknya, semuanya bersumber dari perguruan pesanggaran sendiri. Kakang bisa menceritakan sesuatu? Bagaimana, Kakang? Barangkali kau akan menuduhku, Kameswara. Menuduh apa? Ya, melihat keadaan yang berkembang itu, aku tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya lah, Kakang. Di samping Kakang mempunyai tanggung jawab mengendalikan perguruan Palwasambu milik Kakang sendiri. Namun Kakang adalah putra Ki Ageng. Kakang mempunyai pengaruh untuk mengendalikan para murid perguruan pesanggaran jika Kakang mau. Namun nampaknya Kakang dengan sengaja membiarkan apa yang terjadi itu. Kakang membiarkan perkembangan yang terjadi di pesanggaran. Benarkah dugaan ini? Kakang Kameswara, bukankah sudah aku katakan, Kakang tidak bisa menyalahkan Kakang Mahisa Beranjangan. Perkembangan yang terjadi adalah akibat dari keadaan yang melatar belakanginya. Kematian ayah, Ki Ageng,
Kematian Paman Haryo Panumping, bencana kabut setan itu. Itu penyebabnya. Aku bisa mengerti hal itu, Kensiwi. Tetapi setidak-tidaknya Kakang Maesa Beranjangan masih mampu mengendalikan para siswa perguruan. Kameswara benar, Kensiwi. Seharusnya aku bisa mengatasi penyimpangan yang terjadi di perguruan pesanggaran. Akan tetapi jika aku tidak melakukannya, sebenarnya lah ada sesuatu yang menjadi penyebabnya. Apakah itu, Kakang? Ada sebuah peristiwa yang aku alami. Peristiwa itu tidak aku ceritakan kepada siapapun. Baik kepada istriku sendiri, kepada Rahastri Kandi, atau Kensiwi. Tidak ada yang aku beritahu. Persoalan apa, Kakang Maesa Beranjangan? Biasanya, kakakmu tidak pernah merahasiakan sesuatu kepada aku, Kameswara. Tentu ada sebabnya. Iya, memang ada sebabnya. Aku telah kalah janji, dan aku sedang memenuhi janjiku. Namun sekarang aku memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada kalian semua. Aku justru bersalah jika membiarkan keadaan yang berkembang di wilayah Blambangan ini berlarut-larut. Kakang Kameswara, kapan kau datang, Kakang? Rahastri Kandi yang dikabari kedatangan Kameswara tergopoh-gopoh datang bersama suaminya, Panji Garit, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Paksi Jala Kuning. Mereka kemudian saling mengabarkan keselamatan masing-masing. Aku selalu sehat, Kakang. Aku merasa tidak kekurangan suatu apapun. Syukurlah. Dan bagaimana dengan rumahmu? Aku penasaran sekali untuk mengetahui rumah kalian berdua. Sebuah rumah yang sederhana sekali, Kakang. Akan tetapi menyenangkan. Menyenangkan bagaimana, Rahastri Kandi? Karena untuk urusan masak-memasak, Ibu sudah tidak turut campur lagi. Dan kau sudah hamil? Belum, Kakang. Doakan saja aku segera mendapatkan momongan. Dan bagaimana dengan dirimu, Panji Garit? Berkat pangestumu, Paman Kameswara, aku juga tidak kekurangan suatu apapun. Kau tidak rindu dengan rumahmu, kampung halamanmu? Di sana aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Paman Kameswara. Ayah sudah tidak ada. Aku tidak berminat menengok tempat itu. Aku bisa mengerti perasaanmu, Garit. Jika demikian, jadikanlah tempat ini sebagai kampung halamanmu sendiri. Kampung halaman anak keturunanmu. Aku sudah merasa Palwasambu bagai kampung halamanku sendiri, Paman. Bagus. Nah, Kakang Maesa Beranjangan, kami semua sudah siap mendengarkan Kakang Maesa Beranjangan untuk menceritakan hal itu. Baiklah. Aku akan bercerita. Sementara semua yang mengitarinya menyimak apa yang dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Baik Rahastri Kandi maupun Panji Garit yang baru saja datang, yang tidak mengetahui latar belakang pembicaraan yang terjadi, ikut mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Mahesa Beranjangan menerawang, seolah mencoba mengingat sebuah awal dari suatu peristiwa. Pada waktu itu malam hari, aku merasakan keadaan yang tidak sewajarnya. Udara terasa gerah, membuat aku tidak betah berada di dalam rumah. Aku kemudian keluar untuk mencari udara sejuk. Suasana hening dan sepi, bahkan terasa kelewat tenang. Pada saat itulah, aku merasa adanya sesuatu kejanggalan. Ketajaman simpul-simpul sarafku seolah membaui adanya sesuatu yang tidak wajar. Dan ketika aku memperhatikan lebih seksama, ternyata benar. Sirep. Sirep? Ya, sirep. Ada orang yang menyebar sirep yang membuat suasana sangat hening itu. Ketika aku menyadari keadaan, aku bergegas masuk ke dalam rumah kembali untuk mengambil tombak pusakaku. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengusik langsung ke gendang telingaku. Orang yang tadi kenal telah melontarkan suara melalui sejenis aji pamelingan. Kemudian ada suara yang menyapaku. Dari arah kegelapan malam, muncul beberapa orang yang berjalan mendekatiku. Siapakah kalian? Kau tidak perlu bertanya kepada kami, siapakah kami. Tetapi kau wajib memberikan keterangan kepadaku.
Aneh. Sikap kalian benar-benar aneh. Kalian datang ke perguruanku dengan cara yang tidak lumrah. Aku berhak mengetahui siapakah kalian dan untuk keperluan apakah kalian datang kemari. Jika aku sebut sebuah nama untuk kami masing-masing sebuah, apakah itu dapat memberikan kepuasan kepadamu? Padahal kami dapat memungut nama itu seperti kami memakai baju ini. Apa arti sebuah nama Kisanak Maesha Berancangan? Seandainya kau menggunakan nama yang lain, kau adalah tetap kau. Baik. Baiklah kalau begitu. Dari mana kalian berasal? Kalian tentu memiliki asal. Dari mana kami berasal? Itu pun tidak ada bedanya, Kisanak Maesha Berancangan. Kami bisa menyebut berbagai nama tempat. Kau hanya bisa bertanya, apakah keperluan kami menemuimu, Kisanak Maesha Berancangan? Rupanya kalian bukan sejenis orang baik-baik. Aku menganggap kalian tidak membawa maksud baik. Kau pertimbangkan sekali lagi, Kisanak Maesha Berancangan. Jangan sekali-kali kau mencoba melawan kami. Kau tidak akan menang. Kau hitung betapa kuat kekuatan sirap yang telah aku sebar, sehingga semua penghuni perguruan ini semuanya memeluk mimpi. Hanya kau saja yang terjaga, dan itu pun memang kami sengaja. Dapat aku rasakan kekuatan sirap ini sedemikian besar sekali. Para siswa pada tertidur lelap di pendopo. Nampaknya aku tidak boleh meremehkan mereka. Apa sebenarnya kemauan kalian? Kami mencari seorang pemuda. Aku bertanya kepadamu, apakah kau mengenalnya? Siapa pemuda yang kau cari, Kisanak? Kami tidak tahu siapa nama pemuda itu. Aneh. Kisanak mencari seorang pemuda di sini. Akan tetapi Kisanak berempat ini tidak tahu siapa nama pemuda itu. Bagaimana aku dapat menjawabnya? Baiklah, Kisanak. Kau tentu bisa mengenalinya. Aku akan menghadirkan wujudnya. Nah, lihatlah. Jantung Maesha Berancangan bagaikan berhenti berdegup ketika melihat orang itu mengipaskan tangannya. Asap seperti mengepul, tidak diketahui dari mana asalnya. Dan asap yang semula tidak keruan wujudnya itu semakin lama membentuk wujud seorang manusia. Maesha Berancangan benar-benar terperanjat. Kau mengenal siapa pemuda ini, Kisanak Maesha Berancangan? Ada urusan apa kalian mencari? Jawablah! Kau mengenal siapa orang ini? Jawab dulu. Untuk apa kalian mencarinya? Sayang sekali. Kami tidak ingin menceritakan untuk apa kami mencarinya. Akan tetapi nampaknya kami semua memang tidak salah alamat. Tampaknya kau mengenal pemuda ini. Bukankah demikian? Katakan dulu. Katakan dulu. Untuk apa kalian mencarinya? Jangan berprasangka buruk dulu, Kisanak Maesha Berancangan. Tampaknya kau cemas. Aku akan berbuat sesuatu kepadanya. Jangan cemas. Jika kami semua mencarinya, kami pun akan bermaksud bertanya sesuatu kepadanya. Dia hanya sebuah mata rantai dari persoalan yang sedang kami hadapi. Maesha Berancangan diam beberapa saat lamanya. Dia seperti tengah mempertimbangkan sesuatu. Maesha Berancangan berdesir ketika melihat mata lelaki yang tidak mau menyebut namanya itu. Benar-benar sebuah mata yang aneh. Mata itu hanya nampak putihnya saja, tidak ada hitamnya. Nampaknya kau mengenal wujud yang terbentuk dari kabut itu, Kakang. Dan karena itu kau merasa sangat ragu untuk menjawabnya. Benar, Kameswara. Lalu siapa wujud itu, Kakang? Wujud itu adalah kau sendiri, Kameswara. Aku? Aku yang dicarinya? Ya, kau. Aneh. Lalu untuk apa orang itu mencariku? Ya, sampai saat ini aku tidak tahu untuk apa orang itu mencarimu, Kameswara.
Meskipun beberapa hari kemudian aku mengetahui nama-nama mereka. Dan siapakah mereka itu, Kakang? Lelaki tua yang bermata cacat, karena hanya nampak putih tanpa manik mata itu, menyebut diri Resi Bawani. Dan pemuda yang bersamanya bernama Damar Taun. Dua yang lainnya adalah Gede Panji, Projomurti, dan Wiradharma. Resi Bawani? Iya. Seorang resi? Benar. Sebutan resi. Hal itu menunjukkan orang yang telah melepaskan urusan duniawi dan menyerahkan diri jiwa raganya kepada ketentraman dan mengayuh Hayuning Bawono. Mengapa ada seorang resi namun justru mengumbar nafsu? Lelaki yang menjadi botoh adu jago itu bernama Wiradharma. Dan ketika ia aku hajar hingga babak belur, lalu muncul seorang lelaki yang mengaku bernama Gede Panji Brojomurti. Lalu resi macam apa pula itu? Mereka menyebarkan perilaku yang tidak patut itu, Kameswara. Terutama Wiradharma dan Gede Panji. Dan penyakit itu menjalar kemana-mana. Menjadi kebiasaan buruk setiap orang. Lanjutkan ceritamu, Kakang Perancangan. Iya. Aku mempertimbangkan dengan seksama, Kameswara. Bagaimanakah sikapku seharusnya? Apakah aku harus mengatakan aku mengenalmu? Bahkan kau adalah adikku sendiri. Aku cemas kalau sampai orang itu berbuat jahat kepadamu. Akan tetapi tiba-tiba aku teringat bahwa kau pernah mengalahkan Kisah Balangit. Kau telah mencapai tataran ilmu yang sangat tinggi sejak pengalaman yang kau alami di Kambang Ayun itu. Lalu? Bagaimana Kisana? Apakah kau tidak mau mengatakan? Kenalkah kau dengan bayangan ini? Hayo Kisana, sebutkan. Wujud siapakah ini? Aku mengenalnya. Bagus. Mahesa Perancangan sesaat menjadi tegang setelah terlanjur mengucapkannya. Sedangkan Resi Bawani kelihatan senang dengan jawaban itu. Resi itu kemudian menoleh kepada pemuda yang berada di sampingnya. Baik Ken Siwi, suaminya, Rahastri Kandi, dan suaminya juga, serta Ken Ratus, istri Mahesa Perancangan sendiri, mendengarkan kisah itu dengan perasaan tegang. Nah, apakah sebenarnya misteri yang menyelubungi orang bermata cacat dan muridnya itu? Dan bagaimana pula dengan sikap Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.